Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insya-Allah jemaah salat subuh, bapa-bapa, ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena mengharapkan ridha Allah, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan sambung pelajaran kita di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yaitu anjuran dan ancaman, karya Imam Al-Munziri, salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Yang kitab ini berisi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan atau mengancam tentang seputar masalah amal atau ibadah kita. Kita masih berada di dalam bab At-Targhib an tarkis sunnah wartikabil bid'ah wal ahwa, yaitu bab tentang anjuran untuk tidak ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hawa nafsu. Baik, kita lihat hadis berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, likulli amalin syirratun, setiap amal itu ada masa semangatnya. Syirrah, masa semangatnya. Jadi Nabi ingin memberitahukan lebih dahulu bahawa kita ini manusia punya karakter yang berbeda dengan malaikat dan jin. Kalau malaikat, iman mereka itu tidak berubah, jadi imannya statis, dia terus menetap begitu saja. Jadi kalau Allah suruh sesuatu, mereka lakukan itu terus-terusan sampai kiamat. Kalau Allah mengatakan bersujudlah, maka mereka akan bersujud. Jadi tidak ada mengendurnya semangat, tidak ada. Itu malaikat. Tidak ada keluhan. Allah telah ciptakan mereka tanpa dibarengi dengan rasa lelah, dan tidak ada hawa nafsu yang membuat semangat beribadah itu mengendur, tidak ada. Jadi imannya malaikat menetap begitu saja. Sedangkan imannya jin, syaitan, arti iman di sini kepercayaan mereka itu terus mengendur. Jadi terus levelnya turun terus-terusan. Nah, kita manusia Allah berikan sifat kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang hilang semangat. Kadang-kadang iman kita naik. Ketika sedang naik itu seperti dalam Ramadan, habis-habisan beribadah. Sebulan kita bisa melakukan salat subuh berjamaah terus-terusan tidak tinggal. Begitu akhir bulan, gaji tidak keluar, tidak nampak lagi di salat subuh. Jadi ini ada masa-masa semangat dan ada masa-masa mengendur. Ini sifat manusia.
Dan Nabi SAW mengakui itu. Makanya Rasulullah mengatakan likulli amalin syirrah, setiap amal ibadah itu ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan dan di dalam setiap semangat ada masa fatrah. Ketika orang sedang bersemangat, maka terjadi futur. Fatrah, futurun, ada masa-masa jenuh, masa-masa mengendurnya semangat. Jadi kita tidak semangat terus-terusan, tidak. Dan ini terjadi pada semuanya, bahkan pada diri Nabi SAW. Artinya Nabi juga punya rasa lelah. Beliau kalau sudah merasa lelah, maka beliau akan beralih ke amalan-amalan yang lebih ringan. Nah, hal seperti ini wajar terjadi pada kita. Makanya ada orang kemarin dalam Ramadan, subhanallah, semangatnya luar biasa. Salat berjamaah tidak pernah tinggal, duhur tetap datang, asar ada, maghrib ada, bahkan qiyamul lail bersambung. Setelah tarawih kemudian melakukan qiyamul lail sendiri atau berjamaah. Jamaah belaka Allah. Tetapi lepas Ramadan tidak nampak lagi. Salat duhur tidak lagi berjamaah, sudah mulai salat sendiri. Ada yang mendirikan jamaah di rumah. Padahal waktu Nabi mengatakan tentang jamaah, maka yang dimaksud Nabi adalah di mana Nabi berjamaah. Karena sallu kama ra'aitumuni usalli, lihatlah, salatlah sebagaimana aku salat. Nabi tidak pernah berjamaah di rumahnya bersama istri, tidak pernah. Salat wajib yang dimaksud. Jadi yang dimaksud jamaah oleh Nabi adalah di tempat azan berkumandang dan iqamah, yaitu di masjid. Nah, semangat itu tiba-tiba turun, orang tidak lagi berjamaah. Ada orang yang baca Quran dalam Ramadan 3 kali khatam dalam sebulan. Lepas Ramadan, mulai dari hari raya pertama, itu tidak terbuka satu halaman pun. Sampai hari ini sudah 12 Syawal, 11 Syawal hari ini. Itu ada yang belum buka Al-Quran sama sekali dengan alasan alah kok dapat pri tian ile. Mau pen mentang je pri, masa ada yang je pri, begitu. Jadi dia tidak lagi memegang Quran. Libur dari beramal. Nah, inilah yang disebut masa-masa futur. Masa kita kehilangan semangat. Dalam kitab Al-Futur, asbabuhu wa ilajuhu, sebab dan cara mengobatinya, Syekh Sulaiman bin Umar, penulis kitab itu menyebutkan bahawa futur itu dibagi 3. Masa mengendurnya semangat itu dibagi 3. Ada yang model futur begitu dia lepas dari satu amalan dengan semangat, dia mengalami masa futur dan dia tidak bisa kembali ke semangat itu. Itu tipe model pertama, tidak bisa kembali. Jadi ahli Ramadan gadah laju, langsung hilang. Nanti Quran terpegang Ramadan berikutnya, nggak bisa balik bergaya seperti Ramadan. Padahal Ramadan itu bulan pendidikan. Orang kalau pendidikannya berhasil, apa yang dididik akan keluar setelah wisuda. Maka ada orang yang setelah diwisuda itu ternyata tidak berhasil, hilang langsung. Nah, ini tipe pertama dalam futur. Jadi Quran tidak pernah pegang, jamaah tidak pernah datang lagi, pajan dehlam ke deh Ramadan ke dehlam.
Nah, ini tipe pertama, hilang langsung, total collapse, total langsung bangkrut dalam beramal. Dan ini ciri-ciri langsung Ramadannya kemungkinan besar tidak makbul, model tipe seperti ini. Kenapa begitu? Lihat surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kata Allah, adakah amalan yang baik, satu amalan yang baik, maka kupastikan hadiahnya adalah dimudahkan Allah berbuat amalan yang baik berikutnya. Jadi kita tahu amalan kita diterima oleh Allah, amalan baik kita diterima oleh Allah. Allah berikan tanda-tanda makbul, yaitu diringankan untuk melakukan amalan baik berikutnya. Itu maksud kalimat hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Makanya semua amal baik kita tahu ciri-cirinya makbul. Lihat, kita setelah amal itu bersambung dengan kebaikan yang lain atau tidak. Makanya Nabi ketika ditanya tentang haji mabrur, jadi ditanya apa ciri-ciri haji mabrur, Rasulullah menjawab, pulang haji orangnya berubah jadi apa? Bukan pakaiannya, amalnya. Mana ciri haji mabrur? Pulang haji atabal kalam, mulutnya berubah menjadi lisan yang baik. Nah, jadi kalau sebelum haji pegahaba, temenak, caci maki segala macam, pulang haji sudah baik. Ini ciri-ciri haji mabrur. Jadi dengan isteri sudah baik, dengan tetangga sudah mulai baik, itu ciri-ciri dia mendapatkan kemabruran dari hajinya. Kemudian ciri kedua kata Nabi, at-ta'amat ta'am, pulang haji berubah jadi dermawan, suka sedekah. Nah, jadi Pak Haji sedekah, itu tanda-tanda. Berarti Nabi ingin mengatakan ciri kebaikan haji diterima, diringankan Allah melakukan kebaikan yang lain. Jadi jamaah sudah sampai ke masjid. Dulu sebelum haji handruk-teruk masjid, alih wa haji sudah sampai, sudah terus-terusan istiqamah. Orang mulai mengatakan Masya Allah, mudah-mudahan dia istiqamah. Alhamdulillah Pak Haji selama alih wa haji, Masya Allah salat enggak pernah tinggal lagi. Itu sudah mulai tanda-tanda. Dari mana kita tahu Ramadan kita diterima? Berbuat baik setelah Ramadan bersambung. Maka salah satu amalan pertama ciri-ciri Ramadan diterima, setelah Ramadan kita bersemangat menyambung kembali dengan puasa Syawal. Ini ciri-ciri sederhana. Jadi kalau ditanya sudah puasa Syawal Pak, kalau kita jawab alahnya kan puasa sunnah, enggak kita lakukan pun enggak apa-apa kan. Kahek ku puasa lah Ramadan, hai ku puasa lagi. Jawaban seperti ini menunjukkan apa? Kemungkinan dia tidak diterima Ramadannya. Kenapa? Ternyata dia tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan berikutnya. Maka itu yang perlu kita fahami. Dari mana kita tahu salat kita makbul? Setelah salat dapat seperti target, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Artinya setelah salat kalau masih maksiat, pulang salat selingkuh, pergi sama isteri, pulang sama isteri orang, bagaimana ceritanya ini? Nah, ini yang model-model begini ketahuilah bahwa kalau maksiat masih jalan, salat setiap hari tapi di luar rumah pakai celana pendek, lari pagi celana pendek, main futsal celana pendek, di atas lutut tentunya yang dimaksud, dia masih terbiasa melakukan maksiatnya. Ini menunjukkan salatnya bermasalah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah melakukan Allah, tipe pertama mengalami kemunduran semangat beramal itu ada yang enggak bisa balik. Ini ciri-ciri tidak diterimanya amal sebelumnya. Model yang kedua, setelah mengalami masa kemunduran, dia bisa balik walaupun tidak sempurna. Jadi tidak bisa lagi seperti Ramadan, enggak bisa lagi sempurna. Tetapi ada, kalau dalam Ramadan 1 juz 1 hari dalam Al-Quran. Di luar Ramadan dia tetap baca tapi berubah menjadi hanya setengah juz atau 2 makra atau 1 lembar, tapi tetap bersambung, tidak lagi sehebat Ramadan. Nah, ini orang ini berada di pertengahan.
Dia mengalami masa kemunduran tetapi tidak hancur, dia tetap bisa menjaga amal-amalnya. Orang yang ketiga itu tetap seperti biasa. Nah, ini amalnya orang-orang yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana Ramadan, begitulah dia beramal di luar Ramadan. Tetap qiyamul lail setiap malam, lalu kemudian tetap baca Quran, tetap salat duha, tetap jamaah dia jaga. Ini orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan tipe ini tidak banyak. Tipe ketiga ini tidak banyak. Jadi sedekah dalam Ramadan berapa? 1 juta 1 bulan. Belikan sirup, gula, kasih ke masjid. Di luar Ramadan pun dia begitu melakukannya. Nah, orang ini hidupnya istaqim kama umirta. Kata Allah, istiqamahlah kamu sebagaimana engkau disuruh oleh Allah. Ini orang ini sudah mulai masuk ke jalur istiqamah. Tetap dia jaga amalan-amalannya. Nah, jemaah maka Allah, kalau kita sudah tahu kita semua akan mengalami masa ini, maka Rasulullah memberi jalan keluar. Rasulullah tidak mengingkari bahwa kita ini punya masa-masa kurang semangat. Maka bagaimana jalan keluarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Kalau engkau sedang mengalami masa futur, masa jenuh dalam beribadah, maka tetaplah jaga di dalam sunnahku. Maka dia termasuk golongan orang yang masih dapat hidayah. Ketika masa jenuh beribadah, Rasulullah mengatakan, tidak mengatakan istirahatlah, tidurlah, hana payah puasa, istirahat jutiat, mesti bulan hana masalah. Tidak begitu bahasa Nabi. Yang mengalami masa jenuh, pindahlah ke amalan-amalan sunnah. Jadi bukan disuruh tinggalkan langsung, tapi mencari amalan yang lebih ringan. Orang yang sudah mengalami masa jenuh, ketika dia pindah dari amalan yang selama ini dia lakukan luar biasa, dia pindah ke amalan yang lebih ringan, tapi dia tidak tinggalkan. Di saat itu dia masih mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau tadi kita baca Quran lelah, jadi sudah lelah dalam Ramadan, mungkin kita sampai 5 kali khatam. Nah, hari raya Idul Fitri kita ingin sebentar istirahat, boleh kata Nabi, karena kita mungkin jenuh terus-terusan, boleh. Tapi supaya tidak keluar dari hidayah Allah, pindah ke amalan lebih ringan. Enggak baca Quran boleh, tapi ganti dengan berzikir. Karena sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya zikir dalam wuduk ini adalah Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih baik zikir daripada kalam Allah. Pindah dari Quran, hanya dah baca Quran. Orang raya Idul Fitri enggak sanggup. Enggak sanggup untuk buka sementara karena terlalu lelah. Mungkin selama ini sampai terus siang malam. Pindahnya ke amalan yang lebih ringan. Jadi habis salat tidak buka Quran tapi berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kalau ada yang sudah lelah puasa, maka dia boleh istirahat sebentar, tetapi tidak lagi dengan tidak meninggalkan yang sunnah. Ini Idul Fitri hari Minggu. Selama ini dia mungkin puasa Ramadan penuh, penuh dia puasa Ramadan. Hari raya Idul Fitri hari Minggu. Ini hari Senin pertama hari raya kedua. Dia tidak ambil puasa dulu, tidak mengapa. Yang penting nanti hari Kamis dia sudah berniat, nanti hari Kamis kita sambung lagi. Jadi tidak sekaligus meninggalkannya, dia tetap menjaga amalan-amalan. Dan ini berlaku pada semua perkara, Bapak Ibu maka Allah. Suami kalau sudah lelah bekerja karena Allah, karena bekerja karena Allah itu tetap berpahala. Memberikan nafkah anak istri itu karena Allah. Allah yang suruh. Allah yang suruh kita untuk berbuat baik kepada anak istri. Salah satu berbuat baik adalah cari nafkah. Kalau sudah lelah masuk kantor, lelah untuk terus-terusan mencari nafkah, kemudian kita selingi dengan salat kita, lalu kita baca Quran mungkin di kantor, dan kita lelah mencari ini, maka dibolehkan untuk berpindah ke amalan yang lebih menyenangkan. Contohnya, ajak istri jalan-jalan. Jadi Sabtu Minggu itu boleh rekreasi.
Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu pagi, dalam hadis dari Aisyah itu mereka sering jogging. Nabi sering bersama Aisyah jalan-jalan pagi, lalu kemudian Nabi mengatakan mari kita berlomba lari. Masya Allah, Nabi ngajak Aisyah lomba lari. Lalu ketika Aisyah menang hari itu, Nabi mengatakan laqad sabaqtini, hari ini engkau menang ya, padahal kemarin aku yang menang. Jadi ini gaya Nabi untuk menghilangkan kepenatan dalam kejenuhannya dalam ibadah, dalam berkeluarga. Capek, kita ini akan ada masa-masa capek. Jadi ibu-ibu harus faham, kalau suami sudah lelah, itu boleh mengambil masa-masa di dalam mengisi masa futur ini. Jadi buatkanlah kopi, diurut-urut. Jadi hana mecih tapi pulang kerja langsung buka Quran, mana Quran, mana Quran. Ini baru pulang kantor, di mana Quran. Kemudian salat sunnah lagi. Tidak mesti begitu. Boleh, tapi jangan keluar dari koridor agama. Jadi istri salihah itu seperti Khadijah. Dia tahu suaminya ini lelah ini. Kalau lelah begini cara menanganinya. Pertanyaan waktu suami pulang adalah, abang mau makan apa? Mau dimasakin apa? Ini Masya Allah, begitu hebatnya dapat istri seperti ini. Tapi kalau pulang dari kantor sudah lelah, nafas terengah-engah, lalu datang istri tiba-tiba langsung dia mengatakan, dari pandai nawak, ini kenapa bau minyak wangi di baju? Ini minyak wangi nggak ada yang kita kayak gini. Ini minyak wangi dari perempuan mana ini? Ini yang model-model begini Pak, sepatu-sepatu terlempar. Kenapa tidak faham? Makanya Khadijah ketika Nabi pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu pertama, Nabi mengatakan apa? Zammilni, kata Rasulullah. Selimuti aku, kata Rasulullah. Ini Khadijah bingung. Tapi karena Khadijah tahu ini Rasul Muhammad pada waktu itu belum jadi Rasul, suaminya dalam keadaan panik. Khadijah nggak nanya ceritai le kejadian, cuba cerita hang ko acok selimut ceritai le. Enggak begitu Khadijah langsung diambil selimut, ditidur, langsung diizinkan Nabi untuk istirahat tanpa pertanyaan. Setelah Nabi tenang barulah dia tanya apa yang terjadi. Jadi ini masa lelah dalam ibadah, karena kerja itu ibadah, cuma bukan ibadah mahdhah. Begitu juga suami harus faham istri itu masa lelah, ada masa lelah. Dia kerja dari pagi, sambung siang, siapkan makanan, habis makan cuci piring, sebelum makan cuci piring, kemudian pelihara anak kita, belanja, antar anak ke sekolah, pulang belanja, pesing ngengkut, macam model sampai malam. Kadang-kadang istri itu tidak bisa istirahat kecuali setelah mata suaminya terbenam, baru bisa istirahat. Capek, lelah istri. Di saat seperti itu istirahatlah. Istirahatnya jangan keluar dari agama. Jadi kalau ibu-ibu sudah lelah di rumah beribadah, melayani suami ibadah. Bahkan itu termasuk salah satu jalan paling instan menuju surga. Maka apa yang harus lakukan? Bacalah buku-buku agama contohnya, atau nontonlah ceramah-ceramah. Jadi kalau sudah capek buka TV, back sinetron. Jangan lihat sinetron Korea itu apa manfaatnya? Tapi dengarkanlah ceramah sambil duduk, pasang kipas angin dan segala macam. Ini boleh. Inilah masa-masa futur, masa-masa kahek dalam ibadah. Bapak-bapak pun harus faham, kalau istri sudah lelah, maka disuruh beri semangat kembali agar bisa kembali semangat besok. Apa yang dilakukan? Ikuti keinginan seorang perempuan. Perempuan itu menginginkan pelayanan. Apa pelayanannya? Yaitu memberikan kemuliaan yang bernama harta. Jadi paling kurang kalau lihat istri sudah penat sekali, langsung keluarkan dompet, nih 500.000, belanjalah apa yang mau suka, belanjalah. Masya Allah, dia langsung kembali semangat. Detik itu juga agak dah menyotajuk 500.000. Maka harus faham itu. Jadi jemaah melakukan Allah, kita semua ada masa lelahnya. Kalau sudah salat wajib lelah, itu jangan tinggalkan salat wajib. Salat wajibnya tetap lakukan, tetapi berpindahlah ke amalan-amalan sunnah.
Artinya wajib tetap lakukan. Yang selama ini mungkin kita salat duha sudah capek 8 rakaat, jangan tinggalkan duha sekaligus. Maksud Nabi, kurangi rakaatnya, cukup 2 rakaat kalau sudah lelah, tapi jangan keluar dari sunnah Nabi SAW. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Kalau sudah capek baca Quran, baca tafsir. Capek baca tafsir, bacalah majalah-majalah yang berbau agama. Atau setelah capek enggak sanggup lagi baca majalah agama, paling kurang cok Quran boleh. Yang jangan habis capek baca Quran baru baca Quran. Habis capek baca Quran dari halaman pertama, iklan pertama paling ujung sampai halaman ke-12 habis. Capek baca Quran baru baca Quran, itu salah. Capek baca Quran baru baca Quran. Dan yang jangan apa? Kata Rasulullah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi zalik faqad halaka. Barang siapa yang mengisi masa jenuhnya dengan selain mengamalkan amalan-amalan yang ringan dari sunnahku, dia telah binasa, dia telah celaka. Maksud Nabi, jangan pindah di masa jenuh ke maksiat. Jadi ketika ada masa jenuh, pindahnya jangan ke maksiat. Ini ibu-ibu sudah capek nih dalam rumah, suami belum pulang, lalu dia pindah ke maksiat. Bagaimana cara pindah ke maksiat? Kahek ku kerja, hai li. Lalu dia ketuk pintu rumah tetangganya. Dia datang ke rumah tetangga, mulai pindah ke maksiat, mengupat. Ini pindah ke maksiat. Jadi mengisi masa lelah dengan maksiat, itu yang dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, faqad halaka, dia akan binasa. Apa binasanya? Amal yang baiknya itu bisa terhapus dengan kemaksiatan yang dia lakukan setelah melakukan amal baik. Kita ini kalau sudah capek tarawih, ini ada yang model capek tarawih, ala hek tarawih, duduk kedai kopi, mulai tak mengupat. Tadi melakukan amal, kemudian duduk di kedai kopi mengupat. Ini salah satu kesalahan kita dalam mengisi masa jenuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kemungkinan dia tidak tahu ilmu ini sehingga dia berpindah ke maksiat. Maka jangan heran setelah melakukan ibadah, kalau orang tidak jaga-jaga diri, kembali terjun ke dunia maksiat. Habis lelah salat, tiba-tiba sudah ada yang nunggu, bukan istri sendiri, dia melakukan maksiat. Jadi melepaskan jenuh hidup itu dengan berzina. Pergi ke hotel berzina. Kenapa? Ini masa lungkah sudah lalu dia melakukan maksiat, habislah semua amal yang dia lakukan. Dalam surat Muhammad ayat 33, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul. Ini maksudnya melakukan amal habis-habisan. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan, wala tubtilu a'malakum, janganlah engkau membatalkan lagi amalmu. Tadi disuruh beramal, taatlah ke Allah, taatlah ke Rasul, jangan lagi batalkan amalmu setelah itu. Apa maksudnya? Semua tafsir menyebutkan maksudnya orang yang sudah taat ke Allah, taat ke Rasul, setelah itu dia membatalkan amalnya sendiri dengan cara kembali melakukan maksiat. Ini yang jangan sampai kita mengisi masa jenuh dengan maksiat kita.